Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, terutama pemirsa TV One yang setia. Dan mudah-mudahan di sahur kali ini Allah ridhoi kita. Dan udah gak terasa nih, kita udah di penghujung Ramadan. Sepertinya ada yang bahagia, ada yang sedih, Ustaz. Ada yang bahagia pengen ketemu keluarga lebaran, ada yang sedih berpisah sama Ramadan. Alhamdulillah pemirsa, sekarang kita di antara kita sudah ada guru-guru mulia kita, ada Ustaz Abdul Somad. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ada Buya Tengku Zulkarnain, Masya Allah, bahagia kita. Dan pembahasan kita sekarang ini Ustaz, tuntunan dalam meninggalkan jejak bulan Ramadan. Jadi ketika meninggalkan jejak bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Supaya makin istiqomah, makin kuat, makin gak lepas dari amalan selama bulan Ramadan. Kalau mungkin di bulan Ramadan khatam 30 juz, nanti di bulan biasa bisa nggak kita 30 juz juga khatamnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung silakan kepada Ustaz Abdul Somad. Terima kasih Bang Alfi. Izin Tuan Guru. Kiai Haji Tengku Zulkarnain hafizahullah wa saddada khutah matta'anallahu bituli umrihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Jamaah sekalian, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat semua? Ibu-ibu ini Masya Allah, dia sudah sampai pada maqam ithar, merasa senang dengan kenikmatan orang lain. Walaupun tidak dapat kue, melihat bapak makan kue, dia ikut merasa makan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa dapat malam Lailatul Qadar. Apa hikmahnya? Supaya kita merasa kita belum dapat dan terus merasa ingin supaya dapat. Bayangkan kalau ada di antara kita yang sudah merasakan dapat Lailatul Qadar. Kemarin Ustadz, pada suatu malam saya keluar rumah, semua tiang listrik bersimpuh sujud. Allah. Itu angin topan, bukan Lailatul Qadar. Mungkin malam ini dia sudah tidak sahur lagi. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak sahur lagi? Amalku sudah dapat khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi, apa yang dapat kita ambil dari Ramadan ini? Tanda orang amalnya diterima adalah ada perubahan. Tapi kadang kita selalu menilai perubahan ini bentuknya fisik. Pulang dari Makkah, habis jenguk orang haji, apa yang kau lihat perubahan pada dirinya? Masya Allah, wajahnya putih bercahaya. Rupanya selama di Makkah tak pernah ke masjid, hotel terus tidur. Jadi apa perubahan pada diri kita? Paling tidak ada 5 perubahan. Yang pertama, yang selama ini sulit bangun subuh, maka setelah Ramadan ini kata pepatah Melayu, Allah bisa karena biasa. 1 kali bangun subuh, 2 kali bangun subuh, 3 kali bangun subuh, tasaharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barakah. Allah mabarik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku ini. Siapa yang paling awal bangunnya, dia yang paling banyak dapat berkahnya. Yang pertama, membiasakan bangun pagi. Ini bangun pagi ini nampaknya simpel, sederhana bagi kita yang sudah terbiasa. Tapi bagi orang yang susah, berapa banyak ibu-ibu punya pistol air sekarang. Menembak suami bangun tidur. Tak mempan juga door smear. Yang kedua, apa yang dapat kita ambil bekas-bekas Ramadan ini adalah sholat subuh berjamaah ke masjid. Man sholat subha fi jama'atin kana fi zimmatillah. Dia dapat perlindungan Allah. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir min Allah hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi, hadisun hasan, statusnya hadis hasan. Ini nampaknya sepele bagi kita yang sudah terbiasa, tapi bagi orang yang seumur hidup tak pernah salat subuh berjamaah, salat subuh pun jam 8. Usolli fardhu subhi. Gorden rapat kan? Matilah. Yang ketiga adalah biasa menahan dari yang halal. Manggis ini halal. Apa ini halal? Minuman kita ini halal. Semuanya halal. Tapi kalau sudah berbunyi sirine imsak, semuanya imsak, ditahan dari yang halal.
Kalau selama Ramadan ini membiasakan diri menahan dari yang halal, maka di luar Ramadan pasti akan kuat menahan dari yang Halal. yang haram. Begitu masuk bulan Syawal, datang orang dari kantor bawa duit 1 koper. Kata dia. Sedangkan yang halal bisa kutahan, apalagi ini? Allah. Ini untuk Bapak semua. Tidak. Serius nih Pak. Tidak. Bawa pulang ke sana. Cuman kadangnya ini ada di sinetron aja. Kenyataan susah. Kenyataan susah. Yang keempat kita ambil dari Ramadan ini adalah merasakan perasaan orang lain. Banyak orang sekarang ketika sampai di lampu merah, dia simpati. Aku simpati menengoknya, menetes air mataku menengok fakir miskin nih Pak Ustadz. Jangan kau menangis. Air matamu tak membuat perut orang kenyang. Tapi kita langsung bukan simpati, lebih tinggi daripada itu, yaitu empati. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, karena mislu ajri fa'ili, mislu ajri sha'im. Dia sama seperti orang yang berpuasa. Makanya kalau di Mesir, kami 4 tahun, 4 kali Ramadan, 2099, 2000, 2001, 2002, itu tak ada cerita di Ramadan itu, Ramadan kita masak bukan puasa. Tak ada. Kalau udah jam 6 sore, semua anak Indonesia duduk di Maidatul Rahman. Maidah meja makan panjang. Ayam itu dipotong 2 aja. Seperempat. Bukan macam kita, ayam dimutilasi, hancur. Kalau bisa digiling. Cincang. Kadang kita pun ragu ngunyah. Ini ayam apa kata lain bentuknya. Hari ini ayam, besok daging, besok lagi ikan, berganti tiap hari. Membiasakan diri bersedekah. Kalau di Saudi Arabia, di Makkah banyak orang bersedekah, maklum. Di Amerika orang kaya-kaya. Mesir sama macam kita, bahkan lebih susah daripada kita. Tapi semangat bersedekah ini luar biasa. Ini kita rasakan. Apa tanda puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Apa tanda puasa menyentuh lambung, buka puasa tinggi membumbung. Mudah saja tapi pantun pepatah ini untuk kita, bukan nengok piring orang. Nanti besok mau berbuka, nanti tengok piring orang. Apa tanda puasa menyentuh hati? Bukan untuk orang. Kita kalau ngaji ini untuk kita. Betul. Bukan untuk orang. Yang kelima, membiasakan banyak sholat sunat qiyamul lail malam. Ada sholat tarawih 23 rakaat, ada yang 11. Ada sholat witir, bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat duha. Duha pagi. Sholat sunat tahajud. Meminta kepada Allah, sujudnya lama, meneteskan air mata, banyak dosa. Ramadan diambil dari kata ramda. Ramda artinya karat. Kalau kita gali tanah, nampak besi. Besi terlalu lama di dalam tanah, bekarat dia. Bagaimana cara melepaskan karat ini? Pakai besi kertas pasir tak mempan. Dibakar dia panas. Setelah panas kita ambil, kita pukulkan ke lantai. Sekali pukul, rontok karat-karatnya. Begitulah kita selama 11 bulan ini. Telinga bekarat, mata bekarat, hati bekarat, kepala bekarat, tangan bekarat, otak bekarat. Maka dipanaskan dengan ibadah Ramadan ini, maka lepaslah karat-karatnya. Kalau sudah dipanaskan tak juga lepas, 2 kemungkinan. Pertama, kurang panas. Yang kedua, memang udah karat kronis tak lepas-lepas lagi. Baik, Pak Ustadz Abdul Somad, Masya Allah. Jadi kesimpulannya adalah bangun subuh. Ketika kita dalam meninggalkan jejak bulan Ramadan adalah makin berbekas. Ada athar, bangun subuh, sholat berjemaah subuh di masjid, menahan dari yang halal, sama merasakan perasaan orang lain. Masya Allah. Siap. Terima kasih Ustadz Abdul Somad.